Benarkah demi terlihat cantik, seseorang bisa sampai mendapatkan laknat Allah? Lalu, di mana batas antara merawat diri dan mengubah ciptaannya? Pertanyaan inilah yang dijawab dengan cara jenaka, namun menohok oleh Abu Nawas kepada istri seorang pembesar yang terlalu terobsesi pada kecantikan duniawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan mengupas kisah penuh hikmah dari Abu Nawas tentang kecantikan sejati dalam Islam dan bahaya mengubah ciptaan Allah demi mengikuti standar dunia. Tonton sampai selesai agar tidak melewatkan pelajaran pentingnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan kisah Islami penuh hikmah lainnya. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, kota Baghdad bukan hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi pusat mode dan gaya hidup bagi kalangan aristokrat. Harta yang melimpah ruah membuat para istri pembesar dan saudagar kaya berlomba-lomba menampilkan kecantikan yang paripurna. Namun sayangnya, banyak dari mereka yang tidak puas dengan kecantikan alami yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mulai mencari cara-cara ekstrim untuk mengubah penampilan fisik mereka, mulai dari menyambung rambut dengan rambut palsu, merenggangkan gigi, hingga mengukir tato di tubuh mereka. Semua itu dilakukan semata-mata demi memuaskan dahaga akan pujian dari sesama manusia, tanpa memikirkan konsekuensi spiritual yang menanti mereka di akhirat kelak. Praktik kosmetik yang melampaui batas ini sejatinya telah lama diperingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam berbagai riwayat yang sahih disebutkan bahwa Allah melaknat wanita yang membuat tato, wanita yang meminta ditato, wanita yang mencabut bulu alis, wanita yang mengikir giginya demi kecantikan, serta mereka yang mengubah ciptaan Allah. Peringatan keras ini bukanlah untuk mengekang kebebasan wanita, melainkan untuk menjaga kehormatan dan fitrah kesucian mereka. Namun, gemerlap dunia seringkali membuat telinga menjadi tuli dan hati menjadi buta terhadap peringatan-peringatan tersebut, sehingga banyak wanita yang rela menahan rasa sakit demi sebuah standar kecantikan buatan yang tidak ada nilainya di mata Sang Maha Pencipta. Di tengah fenomena yang memprihatinkan tersebut, hiduplah seorang tokoh cerdik pandai yang namanya melegenda di seluruh penjuru negeri, yaitu Abu Nawas. Dikenal dengan kecerdasannya yang tajam dan selera humornya yang tinggi, Abu Nawas seringkali menggunakan metode yang tidak biasa untuk memberikan pelajaran moral kepada masyarakat, termasuk kepada kalangan pejabat istana. Suatu hari, kota Baghdad dihebohkan oleh kabar tentang istri seorang pembesar istana yang sangat terobsesi dengan kecantikan buatan. Wanita tersebut dikabarkan menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk merias diri dan melakukan berbagai prosedur kecantikan yang diharamkan oleh agama demi terlihat paling menawan di antara wanita-wanita elit lainnya. Sang istri pembesar ini tidak pernah merasa puas dengan penampilannya. Setiap kali ia melihat ada wanita lain yang memiliki perhiasan atau gaya riasan baru, ia akan segera memerintahkan pelayannya untuk mencari ahli kecantikan terbaik di seluruh negeri, agar bisa meniru dan melampaui gaya tersebut. Rambutnya disambung dengan rambut palsu yang tebal, alisnya dicabut dan digambar ulang dengan celak yang pekat, serta giginya dikikir dan direnggangkan agar terlihat lebih muda. Ia meyakini bahwa kecantikan fisik adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan kedudukan dan kehormatannya di mata sang suami, dan juga di lingkungan pergaulan kaum bangsawan yang sangat kompetitif. Namun, ironisnya, sang suami yang merupakan seorang pembesar istana yang taat beragama, justru merasa sangat sedih dan resah melihat tingkah laku istrinya. Ia sangat mencintai istrinya, namun ia juga menyadari bahwa obsesi istrinya terhadap kecantikan buatan itu telah melanggar syariat agama dan menjauhkan rahmat Allah dari rumah tangga mereka. Berulang kali sang suami mencoba menasehati istrinya dengan lembut, namun nasihat itu selalu ditolak dan dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap penampilan. Sang istri berdebat bahwa sebagai istri seorang pejabat tinggi, sudah menjadi kewajibannya untuk tampil sempurna dan mewah di setiap kesempatan,
agar tidak mempermalukan nama baik sang suami. Merasa buntu dan kehabisan cara, sang pembesar istana akhirnya memutuskan untuk secara diam-diam mencari bantuan. Ia teringat pada sosok Abu Nawas yang terkenal dengan kebijaksanaannya dalam memecahkan masalah-masalah pelik melalui pendekatan yang jenaka namun penuh hikmah. Dengan menyamar sebagai warga biasa, pada suatu malam yang sepi, sang pembesar mendatangi kediaman Abu Nawas yang sederhana di pinggiran kota. Ia menceritakan semua keluh kesahnya tentang sang istri yang semakin tenggelam dalam obsesi kecantikan terlarang dan memohon kepada Abu Nawas untuk mencari cara agar istrinya bisa menyadari kesalahannya tanpa harus merasa dihakimi atau dipaksa. Mendengar penuturan sang pembesar istana, Abu Nawas terdiam sejenak, lalu senyum simpul mulai menghiasi wajahnya yang tenang. Ia memahami bahwa menasehati seseorang yang sedang mabuk oleh gemerlap dunia tidak bisa dilakukan dengan kata-kata keras atau dalil semata. Orang yang terobsesi dengan penampilan fisik harus disadarkan melalui sesuatu yang dapat mereka lihat dan rasakan sendiri. Abu Nawas kemudian memberikan jaminan kepada sang pembesar bahwa ia akan menyusun sebuah rencana khusus. Ia meminta sang pembesar untuk mengundangnya datang ke istana pada akhir pekan nanti, dengan alasan ada sebuah urusan penting yang melibatkan koleksi barang antik kerajaan. Keesokan harinya, Abu Nawas mulai menjalankan rencananya. Ia pergi ke pasar barang antik yang paling terkenal di Baghdad dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari sebuah benda yang sangat spesifik. Setelah mencari ke berbagai sudut pasar pandang, pandangannya akhirnya tertuju pada sebuah guci kristal murni yang sangat indah. Guci itu memiliki ukiran alami yang begitu halus dan memancarkan kilau cahaya yang menakjubkan saat tertimpa sinar matahari. Bentuknya sempurna, dan kejernihannya melambangkan fitrah kesucian yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Abu Nawas segera membeli guci kristal tersebut tanpa menawar harganya, karena benda itu adalah kunci utama dari rencana besarnya. Namun, apa yang dilakukan Abu Nawas selanjutnya sangatlah mengejutkan. Alih-alih merawat guci kristal yang indah itu, ia justru membawanya pulang dan mulai mencampur lumpur kotor, pewarna buatan yang mencolok, dan berbagai hiasan imitasi yang murahan. Dengan tangan kosong, ia mengoleskan lumpur tebal menutupi seluruh permukaan guci kristal yang jernih tersebut. Setelah lumpur itu mengering, ia mengecatnya dengan warna-warna yang sangat cerah dan berlebihan, lalu menempelkan permata-permata palsu dari kaca di sekujur guci itu. Kini, guci kristal yang semula anggun dan bercahaya telah berubah menjadi sebuah benda yang terlihat mewah dari kejauhan, namun murahan dan norak jika dilihat dari dekat. Hari yang disepakati pun tiba. Sang pembesar istana telah mengatur agar istrinya berada di ruang tamu utama saat Abu Nawas datang berkunjung. Sang istri yang mendengar bahwa tokoh terkenal Abu Nawas akan datang membawa sesuatu yang spesial, telah bersiap-siap sejak pagi buta. Seperti biasa, ia mengenakan pakaian sutra terbaiknya, memakai seluruh perhiasan emasnya yang paling berkilau, dan mengaplikasikan riasan wajah yang sangat tebal, demi menunjukkan status sosialnya yang tinggi. Ia duduk di atas singgasana kecilnya dengan postur angkuh, menantikan kedatangan sang tamu istimewa, dengan penuh rasa ingin tahu tentang barang apa yang akan dipersembahkan kepadanya. Ketika pintu gerbang istana dibuka, Abu Nawas melangkah masuk dengan gaya khasnya yang santai dan tidak memedulikan kemegahan di sekelilingnya. Ia berjalan menyusuri lorong istana yang dilapisi marmer mahal, sambil membawa sebuah kotak kayu yang tertutup rapat. Kehadirannya yang sederhana sangat kontras dengan kemewahan istana tersebut, namun wibawanya sebagai seorang cendekiawan membuat semua pelayan istana menunduk hormat kepadanya. Sang pembesar istana menyambutnya dengan ramah dan segera mempersilahkannya masuk ke ruang tamu utama, di mana sang istri telah menunggu dengan ketidaksabaran yang berusaha ia tutupi di balik kipas sutranya. Setelah berbasa-basi sejenak, Abu Nawas meletakkan kotak kayu tersebut di atas meja pualam di hadapan sang istri pembesar. Dengan nada suara yang sengaja dibuat sangat antusias, Abu Nawas mengumumkan bahwa ia membawa sebuah mahakarya seni
yang belum pernah dilihat oleh siapapun di kota Baghdad. Ia mengklaim bahwa benda di dalam kotak tersebut adalah guci paling cantik dan paling banyak dihias di seluruh negeri, khusus dipersembahkan untuk wanita paling modis di istana ini. Mendengar pujian tersebut, hati sang istri membumbung tinggi karena rasa bangganya tersanjung, dan ia tidak sabar untuk segera melihat guci menakjubkan tersebut. Dengan tangan yang bergetar karena antusiasme, sang istri pembesar membuka penutup kotak kayu tersebut. Namun, alangkah terkejutnya ia ketika melihat apa yang ada di dalamnya. Senyum angkuh di wajahnya seketika luntur, digantikan oleh ekspresi jijik dan kecewa yang tidak bisa disembunyikan. Alih-alih melihat sebuah mahakarya dari emas murni atau berlian, ia justru melihat sebuah guci yang terbuat dari gumpalan lumpur kasar, dicat dengan warna-warna norak yang saling bertabrakan, dan ditempeli dengan pecahan kaca murahan yang meniru permata. Bentuk asli guci itu sama sekali tidak terlihat, tertutup oleh lapisan dempul hiasan berlebihan yang sangat merusak pemandangan. Sang istri tidak bisa menahan kekesalannya. Dengan nada tinggi, ia menegur Abu Nawas dan mempertanyakan kewarasan sang cendekiawan. Ia merasa sangat dihina karena disajikan sebuah benda rongsokan yang bahkan pengemis pun tidak akan mau menyimpannya. Ia mengkritik keras setiap hiasan pada guci itu, mengatakan bahwa lapisan cat yang tebal dan permata palsu itu adalah bentuk selera rendahan yang sangat memalukan. Bagaimana mungkin benda seburuk ini dibawa ke dalam istananya yang suci dan dipenuhi dengan barang-barang berkualitas tinggi? Suasana ruangan menjadi sangat tegang, sementara sang suami hanya terdiam menahan napas melihat reaksi meledak-ledak istrinya. Menghadapi kemarahan yang meluap-luap itu, Abu Nawas sama sekali tidak terpengaruh. Ia tetap tersenyum tenang dan menatap lurus ke mata sang istri pembesar. Dengan nada suara yang sangat lembut namun tegas, Abu Nawas menyetujui semua kritik sang istri. Ia mengatakan bahwa memang benar lapisan luar guci itu sangatlah buruk, murahan dan terlalu berlebihan. Namun ia memohon satu permintaan kecil sebelum ia membawa pergi guci tersebut dan dibuang ke tempat sampah. Abu Nawas meminta agar sang istri memerintahkan pelayannya untuk membawa seember air bersih dan mencuci guci tersebut tepat di hadapan mereka semua. Meskipun merasa aneh dan masih diliputi rasa kesal, sang istri pembesar menuruti permintaan tersebut karena rasa penasaran yang mulai muncul di dalam hatinya. Ia menjentikan jarinya, dan seorang pelayan segera datang membawa seember air jernih dan sehelai kain sutra untuk membersihkan. Dengan kasar sang istri memerintahkan pelayannya untuk menyiram dan menggosok guci jelek tersebut, agar Abu Nawas segera menyadari kesalahannya. Para pelayan lainnya ikut berkumpul di sudut ruangan, berbisik-bisik menyaksikan kejadian ganjil, di mana sebuah guci rongsokan dicuci di tengah-tengah ruang tamu utama istana yang berlantaikan marmer mahal. Saat air jernih mulai mengguyur permukaan guci perlahan-lahan, keajaiban pun terjadi. Lapisan lumpur yang kotor dan cat warna-warni yang tebal itu mulai luntur dan terbawa oleh aliran air. Pecahan kaca imitasi yang menempel ikut berjatuhan ke atas nampan di bawahnya. Sang istri pembesar membelalakkan matanya saat melihat sedikit demi sedikit material asli dari guci itu mulai terlihat dari balik kotoran yang menutupi. Ternyata di bawah lapisan riasan murahan itu tersembunyi sebuah material yang sangat mengkilap, memantulkan cahaya pelita di dalam ruangan dengan kilauan yang luar biasa indah dan memikat mata siapa saja yang melihatnya. Setelah seluruh lumpur dan cat terhapus bersih, kini berdiri di atas meja itu sebuah guci kristal murni yang kesempurnaannya tidak tertandingi oleh barang antik manapun di dalam istana tersebut. Bentuk aslinya yang elegan, ukirannya yang proporsional, dan kejernihannya yang tanpa cacat membuat seluruh isi ruangan terkesiap kagum. Sang istri pembesar sampai tidak bisa berkata-kata,
Lidahnya keluh dan matanya tidak bisa lepas dari keindahan alami guci kristal tersebut. Ia perlahan mendekat dan menyentuh permukaan kristal yang dingin dan halus itu. Menyadari betapa bodohnya ia karena hampir saja membuang sebuah mahakarya seni yang begitu berharga. Melihat perubahan drastis pada ekspresi sang istri, Abu Nawas berjalan selangkah lebih dekat dan memecah keheningan ruangan. Dengan suara yang bergema pelan namun menusuk relung jiwa, Abu Nawas mulai melontarkan kata-kata hikmahnya. Ia bertanya kepada sang istri, manakah yang lebih bernilai, guci kristal yang bening dan asli ini, atau guci yang tadi tertutup oleh lapisan dempul dan cat yang tebal? Tanpa ragu sang istri menjawab bahwa tentu saja guci kristal murni inilah yang paling berharga dan sempurna. Sementara lapisan cat tadi hanyalah perusak yang menyembunyikan keindahan aslinya dan merendahkan nilai dari guci tersebut. Inilah momen yang dinantikan oleh Abu Nawas. Ia mengangguk pelan dan mengarahkan pandangannya menembus kemewahan pakaian sang istri. Ia mengatakan, "Wahai Nyonya, sungguh perumpamaan guci kristal ini adalah cerminan dari diri Anda dan wanita-wanita lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, ahsanu takwim. Wajah dan tubuh Anda adalah kristal murni yang diciptakan dengan perhitungan dan kasih sayang ilahi yang sempurna. Namun, obsesi duniawi telah membuat Anda secara sadar menutupi kristal murni tersebut dengan lumpur buatan, mengubah ciptaannya, merusak fitrah kesucian dengan lapisan riasan dan prosedur kecantikan yang melampaui batas syariat." Kata-kata Abu Nawas menghujam tajam ke dalam kesadaran sang istri pembesar. Ia melanjutkan penjelasannya bahwa ketika seorang wanita mencabut alisnya, menyambung rambutnya dengan yang palsu, atau mengikir giginya secara berlebihan, sejatinya ia sedang melakukan apa yang dilakukan pada guci jelek tadi. Ia menutupi karya agung Sang Maha Pencipta dengan selera rendah manusia yang fana. Ia mencari pujian dari mata makhluk yang penuh hawa nafsu. Namun di saat yang bersamaan, ia mengundang murka dari Sang Pencipta, yang telah menganugerahkan kecantikan alami tersebut kepadanya. Sebuah pertukaran yang sangat merugikan bagi keselamatan jiwanya di akhirat kelak. Narasi dalam sejarah Islam mencatat peringatan keras mengenai hal ini. Rasulullah melarang keras praktik-praktik yang merusak fitrah atas nama kecantikan. Mengubah ciptaan Allah seringkali berakar dari bisikan syaitan yang berjanji akan menyuruh manusia memotong telinga binatang ternak dan mengubah ciptaan Tuhan. Ketika wanita terikat pada standar kecantikan artifisial, mereka menjadi budak dari pandangan sosial yang selalu berubah dan tidak pernah puas. Kegelisahan batin akan terus menghantui setiap kali ada kerutan kecil atau helai rambut yang memutih, karena mereka menyandarkan nilai diri mereka pada fisik yang ditakdirkan untuk menua dan kembali menjadi tanah. Sebaliknya, kecantikan sejati dalam Islam memancar dari kedamaian hati dan kepatuhan kepada syariat. Abu Nawas mengingatkan sang istri bahwa cahaya wudhu yang membasuh wajah 5 kali sehari jauh lebih memikat daripada bedak setebal apapun. Kesederhanaan, senyum yang tulus, jauh lebih manis daripada bibir yang dilukis melampaui batas naturalnya. Ketika seorang wanita mensyukuri bentuk tubuh dan wajah yang diberikan Allah, ia sejatinya sedang mengkilapkan kristal jiwanya agar memantulkan cahaya petunjuk ilahi. Itulah kecantikan yang akan membuatnya dihormati oleh penduduk bumi dan didoakan oleh para malaikat di langit. Mendengar nasihat yang begitu dalam dan mengena dari Abu Nawas, sang istri pembesar tidak sanggup lagi menahan bendungan air matanya. Air mata penyesalan mulai mengalir deras di pipinya, melunturkan riasan tebal yang selama ini menjadi kebanggaannya. Ia menangis terseduh-seduh, menyadari betapa jauhnya ia telah tersesat dalam mengejar fata morgana duniawi.
Kesombongannya hancur berkeping-keping, digantikan oleh rasa takut kepada Allah dan rasa syukur karena masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Sang suami yang melihat pemandangan mengharukan itu ikut meneteskan air mata bahagia, karena doa-doanya selama ini akhirnya dikabulkan melalui perantara kecerdikan Abu Nawas. Seketika itu juga sang istri memerintahkan pelayannya untuk membawakan air hangat. Di hadapan suaminya, ia membersihkan seluruh riasan tebal dari wajahnya, melepaskan rambut palsu yang membebani kepalanya, dan melucuti perhiasan-perhiasan emas berlebihan yang selama ini ia pamerkan. Ia menatap wajah aslinya di cermin, bukan lagi dengan tatapan penuh kritik dan ketidakpuasan, melainkan dengan senyuman syukur yang tulus. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa sangat ringan, sangat merdeka, dan sangat dekat dengan fitrahnya sebagai seorang hamba Allah yang dianugerahi keunikan fisik yang tiada duanya. Abu Nawas yang telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, kemudian berpamitan undur diri dari istana. Ia menolak segala bentuk imbalan emas atau permata yang ditawarkan oleh sang pembesar istana. Baginya, melihat kembalinya seorang hamba ke jalan yang diridhoi Allah adalah hadiah yang jauh lebih berharga daripada harta dunia manapun. Dengan langkah ringan dan jubah lusuhnya yang berkibar tertiup angin, Abu Nawas kembali ke jalanan kota Baghdad, menghilang di keramaian pasar, meninggalkan sebuah kisah penuh hikmah yang akan diceritakan secara turun-temurun hingga berabad-abad kemudian. Sejak hari itu, kehidupan sang istri pembesar berubah secara drastis. Ia tidak lagi menghamburkan kekayaan suaminya untuk prosedur kecantikan yang menyiksa diri dan melanggar syariat. Ia mengganti jadwal perawatan kosmetiknya yang berjam-jam dengan memperbanyak bacaan Al-Quran dan mengikuti majelis ilmu. Uang yang dulunya ia gunakan untuk membeli perhiasan mewah dan ramuan dari tabib kecantikan, kini ia sedekahkan kepada para fakir miskin dan anak yatim di seluruh penjuru Baghdad. Aura kecantikannya justru semakin terpancar kuat, bukan karena bedak atau celak, melainkan karena cahaya kesolehan yang menerangi hatinya. Kisah ini menjadi pengingat yang sangat kuat bagi kita semua, terutama di era modern saat ini, di mana industri kecantikan berlomba-lomba menetapkan standar kesempurnaan fisik yang mustahil dicapai. Operasi plastik, perubahan bentuk wajah dan tubuh, hingga mengorbankan kesehatan demi penampilan, seringkali dianggap sebagai sebuah kewajaran. Namun mari kita kembali merenungi pesan rahasia Abu Nawas ini. Jangan biarkan kristal murni fitrah kita ditutupi oleh lumpur standar duniawi yang menyesatkan. Menjaga, merawat, dan membersihkan tubuh adalah sunnah. Tetapi mengubah ciptaannya karena ketidakpuasan adalah bentuk pengingkaran terhadap takdir terbaik yang telah digariskan. Kecantikan sejati tidak diukur dari seberapa banyak mata manusia yang terpesona memandang kita, melainkan dari seberapa besar ridho Allah saat malaikat mencatat amal perbuatan kita. Wanita yang menjaga fitrahnya bagaikan mutiara yang tersimpan rapi di kedalaman samudra. Tidak perlu berteriak untuk menunjukkan nilainya, karena kemuliaannya telah diakui oleh seluruh alam semesta. Semoga kita semua dikaruniai hati yang selalu bersyukur atas setiap anugerahnya, dan dijauhkan dari segala tindakan yang dapat melunturkan cahaya keimanan di dalam diri kita. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah selanjutnya. Semoga kisah Abu Nawas kali ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kecantikan sejati bukan hanya terlihat dari penampilan luar, tetapi juga dari rasa syukur dan ketaatan kepada Allah SWT. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.